Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 24 Oktober 2021 dipimpin oleh Pendeta Sutomo dari GKJ Gondang Winangun. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share ke grup WhatsApp GKI Prambanan. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah dengan menyanyikan PKJ 2. Mulia, mulia namanya. Saudari-saudara yang berbahagia, sepenghayatan di dalam rangkaian bulan keluarga tahun 2021. Marilah ibadah ini kita hayati bersama dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara-saudari sekalian dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimohon untuk duduk kembali. Tuhan mencipta manusia sebagai makhluk yang istimewa. Ia melengkapi manusia dengan akal budi dan rasa. Namun kita juga merupakan makhluk yang rapuh. Kita mudah terluka. Dalam kerapuhan itu kita memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam keyakinan kepadanya kita dapat berharap untuk memperoleh ketenangan batin. Tuhanlah kekuatan kita. Hanya daripadanya lah kita memperoleh keselamatan. Mari bersama-sama kita menyanyikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung
kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan adalah kepala keluarga kita. Ia memerintah atas keluarga-keluarga kita. Kita mengalami banyak dinamika dalam relasi di antara anggota keluarga. Ada kalanya tanpa kita sadari, kita saling melukai. Untuk itulah sesungguhnya kita memerlukan pertolongan Tuhan Sang Penyembuh luka. Ia memberikan kepada kita perintah agar bertindak di dalam hikmat kasih Tuhan. Demikianlah perintah Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jemaat dimohon untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, demikianlah pengakuan dosa kami atas tindakan kami, pikiran kami, perbuatan kami, kata-kata kami yang kurang berkenan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melihara dan mengampuni dosa-dosa kami. Ini semua kami mohon di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita pujikan pujian NKB 116, bait 1 dan 3. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia
percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dan marilah kita menyatu di dalam doa sebelum menghayati sabda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat, inspirasikanlah kami dengan menghayati sabdamu dalam bulan keluarga ini melalui penghayatan sabda Tuhan. Roh Kudus, kami mohon hadir, membimbing dan menguasai kami hingga kami mengerti kehendak-Mu. Kami mohon di dalam nama dan kuasa serta karya Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Selamat berjumpa kembali saudara-saudariku. Salam saya, tentu juga salam tangguh di masa pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema khotbah hari ini adalah Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Dengan memperhatikan sebuah kisah dari seorang pengemis yang dalam kisah bacaan tadi disebut namanya, yang dalam kisah-kisah lain ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang yang kerasukan setan, orang yang pendarahan, tidak pernah disebut namanya. Tetapi kali ini disebut namanya, yaitu Bartimeus, artinya anak dari Timeus. Saudara-saudari, menarik kalau kita belajar dari kisah ini, karena di tengah-tengah situasi sulit banyak orang merasa tidak yakin bahwa penderitaannya akan berakhir,
ada terminal, titik berhenti dari penderitaannya, dari terluka dalam hidupnya. Nah, mari kita lihat bahwa penderitaan yang dialami oleh Bartimeus itu bukan penderitaan yang kecil, tetapi itu sebuah keadaan yang berat yang menindih hidupnya selama ini, berarti bertahun-tahun, berpuluh tahun, hingga ia dewasa itu. Nah, karena dia adalah seorang yang buta. Orang yang buta itu sebenarnya mengalami sakit yang ganda. Saya bilang sakit yang ganda. Mengapa? Dalam konteks pada waktu itu, orang buta itu secara fisik cacat, sakit tubuh karena buta. Dia juga sakit sosial, hubungan dengan orang lain, dengan komunitasnya, dengan orang-orang di sekitarnya, ya disingkirkan. Oleh karena itu orang buta juga sakit secara ekonomi. Dia miskin, orang yang tidak punya uang. Ia tidak bisa mencari pekerjaan yang wajar, sehingga banyak orang buta yang memilih mencari nafkah menjadi pengemis. Ia sakit sosial, sakit ekonomi, miskin. Tetapi orang yang buta itu juga sakit secara iman, dalam tanda kutip, pada konteks waktu itu. Karena apa? Karena orang buta dianggap dikutuk oleh Tuhan, dianggap orang yang kena hukuman, sehingga ia disingkirkan dari komunitas agamanya, dari komunitas sosialnya, dan keadaannya membuat ia menjadi orang yang terhina. Jadi kalau banyak orang buta menjadi makin putus asa, itu wajar. Tetapi Bartimeus tidak menjadi golongan itu. Bartimeus mengambil sebuah tindakan yang luar biasa. Dia orang yang secara fisik, secara mental, secara sosial, secara ekonomi sakit tadi. Dia orang yang terluka sangat dalam sebenarnya. Aku dulu ora diwongke, aku ki disingkirke, dianggap opo. Tetapi Bartimeus tidak putus asa dengan keadaannya itu. Dia melakukan sebuah usaha yang keras untuk meminta pertolongan Yesus, yang oleh orang normal saja sulit setengah mati. Karena pada waktu sedang dalam perarakan, ya, banyak orang mengerumuni Yesus, banyak orang ingin mencari, meminta pertolongannya. Ya, orang yang normal saja angel, apalagi ini Bartimeus, ya, orang yang buta dan disingkirkan dan diasingkan, tidak menempati level sosial normal. Maka kita lihat saudara, usaha Bartimeus yang luar biasa, ya. Dia sangat serius meminta pertolongan Tuhan. Ia yang buta itu memasuki dalam perarakan Yesus itu sangat sulit, sehingga ia berteriak, ya. Ia berteriak, dalam bahasa Jawa dipakai wuh, artinya mengeluarkan suara dengan keras, disertai dengan mungkin juga tangisan atau apapun, bukan usaha yang luar biasa. Bartimeus begitu luar biasanya, ya, pada ayat yang ke-47 di sana dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Dalam bahasa Indonesia masa kini, berteriak. Ayat yang ke-48, ketika banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun ia semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku, Anak Daud, kasihanilah aku, Anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus adalah orang yang berusaha luar biasa. Dia mengupayakan mendapat pertolongan Tuhan, tidak dengan hanya meminta Tuhan minta, tapi
berusaha keras, tidak putus asa dalam cacat kompleksnya itu, dalam cacat ekonominya, cacat sosialnya, cacat agama, ketika dalam arti itu dianggap orang terkutuk, orang dihina karena buta. Dan tindakan Bartimeus itu menunjukkan keteguhan hati orang menderita, keteguhan hati orang sakit, keteguhan hati orang yang berada dalam tekanan, keteguhan hati orang yang terluka dengan ia mempunyai keyakinan ada pengharapan bahwa Yesus Tuhan akan mendatangkan kesembuhan atas dirinya. Maka Bartimeus disebut namanya itu karena memang upayanya ini, dan mungkin juga karena ia seorang Kristen, dan ketika Injil ini ditulis mungkin dia masih sangat ada di situ, ataupun kalau tidak terlalu lama sehingga orang bisa mengerti siapa Bartimeus itu. Nah, saudari, itu pokok pertama yang kita lihat pada saat ini. Dalam konteks aku pasti sembuh, seorang yang berusaha di dalam cacat sosialnya, cacat ekonominya, cacat relasinya. Nah, yang kedua yang menarik kita perhatikan adalah bagaimana reaksi orang-orang terhadap Bartimeus yang berusaha mencari pertolongan itu. Reaksi banyak orang, ayat yang ke-48 dikatakan dalam bacaan tadi, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Orang banyak merasa terganggu ketika orang tidak normal meminta berkat normal. Ketika orang dalam posisi tidak normal meminta berkat Tuhan, ketika orang buta meminta berkat Tuhan, itu mengganggu ketertiban umum. Diamlah kamu, diamlah. Orang banyak tidak menjadi penolong bagi Bartimeus, tidak cipta kondisi yang baik atas penderitaan orang, atas orang terluka sosial, terluka batin. Yang kedua, utusan Yesus, ayat yang ke-49. Ketika Yesus mendengar Bartimeus berteriak-teriak, Yesus memerintahkan muridnya. Mereka disuruh memanggil orang buta itu. Lalu apa yang dilakukan utusan Yesus? Ayat 49. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Luar biasa, saudara-saudari. Kata-kata yang sangat menguatkan, yang sangat mendukung, yang sangat menopang, yang sangat mendorong orang di dalam keterlukaan sosial, ekonomi, fisik tadi, dengan kata kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang yang memberikan dukungan. Ini reaksi kelompok yang kedua. Bagaimana Yesus mereaksinya? Yesus menyambut dengan penuh keramahan, penuh pemberian harapan kepada orang buta tadi. Ayat 49 dan 51 dikatakan, dalam perarakan perjalanan itu, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Yesus memberi perhatian besar pada orang yang mencari pertolongan dengan sungguh kepada Allah. Ayat yang ke-51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus memberi kelonggaran. Orang yang meminta pertolongannya, katakan apa yang kau ingini. Luar biasa. Itu kemurahan dan keramahan yang luar biasa. Ngatase wong kuwi ora level, ora dianggap banyak orang. Yesus memberi perhatian yang sangat besar. Nah, menarik reaksi
Yang berikutnya reaksi Bartimius itu sendiri. Reaksi Bartimius seperti apa? Ayat 50 reaksi Bartimius. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sadar diri Bartimius. Dia pakai pakaian jubah, pakaian keseharian tentu, tetapi pakaian keseharian seorang pengemis yang lesot, yang duduk di pinggir jalan tentu tidak bersih. Ia sadar diri, walaupun aku jubahku nggak layak ini, ya, dia lepaskan itu. Maksudnya supaya ia tidak nampak sebagai orang yang sungguh-sungguh menderita luar biasa, memberikan penghormatan kepada Yesus, dan ia tidak mengeksploitasi penderitaannya dengan melepas jubahnya, melepas kepengemisannya, melepas kecacatan sosialnya, melepas kemiskinannya, melepas kebutaan fisiknya, supaya aku layak menghadap Yesus. Tindakan Bartimius ini menunjukkan penderitaan jangan dieksploitasi, dibesar-besarkan. Aku lepaskan jubah penderitaan ini, aku menghadap Yesus. Ya, ini saya kira berbeda ya dengan orang sekarang sering mengeksploitasi penderitaan para pengemis di perempatan, di Bangju itu ya. Orang no lukane ya, tempel literasi dibuntel ben lalering rubung ben dimesake wong. Kakinya enggak cacat, jalannya ya mencang-mencong ben kita cacat kaki ya. Dan banyak lagi mengeksploitasi penderitaan supaya orang lain berbelas kasih. Si orang buta Bartimius ini enggak. Aku harus bangkit dari penderitaanku, aku lepas jubahku, menghadap Tuhan, yakin karena Tuhan memberi sesuatu. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, kita mau ambil pembelajaran dalam kerangka aku pasti sembuh ini dari pembacaan sabda tadi dan kisah Bartimius tadi. Kita belajar yang pertama, saudara-saudari, milikilah keteguhan hati dan tetaplah berpengharapan ketika kita ada dalam keadaan terluka, tersingkirkan, terpojokkan, dianggap di bawah normal dalam ukuran umum. Jadi tetap teguh dan berpengharapan, karena yakinlah Tuhan pasti menolong dengan penuh kemurahan dan keramahannya. Bartimius telah membuktikan itu. Yang kedua, kita belajar dari penghayatan sabda ini, jangan putus asa ketika kita ada dalam penderitaan, dan jangan menyalahkan pihak-pihak lain, termasuk menyalahkan diri sendiri ketika ada dalam penderitaan. Bartimius berusaha sekuat tenaga dalam keadaan buruknya itu. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Maka Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukan bertanya, mengapa engkau buat aku seperti ini? Walaupun orang lain itu menghina, memojokkan dia tidak menghadap Yesus dengan berkata, Tuhan, aku tidak diberi kesempatan oleh orang-orang itu untuk mendekat kepadamu. Aku disuruh diam. Tidak katakan itu. Penderitaan kadang-kala membuat kita berkompensasi, nyalahke orang lain, nyalahke keadaan, nyalahke Tuhan, terus sok nyalahke awake dhewe, ngrusak awake ngopo? Urip digawe rekoso, digawe susah. Wis susah kok gawe susah, sak gelemku dhewe to. Nah, jangan putus asa, jangan salahkan, jangan berkompensasi. Yang ketiga, kalau kita menderita ya, dulur-dulur semua ya, ojo dieksploitasi, ojo digedek-gedekke. Ketika kita terluka, ketika kita disakiti, jalanilah dengan tegar. Ojo terus diketok-ketokke, gelo aku wong dipilhara, gelo aku wong digawe menderita, gelo delengen aku ki wong sing wis digawe rekoso wong liya. Itu bukan ketangguhan Kristiani. Bartimius meneladankan, ia tetap
Dalam penderitaannya bahkan melepas jubah penderitaannya itu, kekotorannya itu, kenajisannya itu menghadap Tuhan. Biar orang lain semangat. Ketika kita menderita, buatlah semangat orang lain. Jangan buat orang lain malah aduh yo masa kemen kai ya. Itu bukan bola kita. Hah? Lalu yang keempat ya, jangan takut tidak lama nih. Nanti hanya 5 kok ya. Nanti hanya 5 ya. Yang keempat, jadilah diri atau komunitas yang mendukung, komunitas suportif, komunitas pendukung bagi orang yang terluka, orang yang terpinggirkan, menjadi penyemangat, penyembuh bagi mereka. Para utusan Yesus itulah menjadi contoh ketika ia datang kepada orang buta. Kuatkanlah dirimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang-orang yang ada dalam keadaan khusus itu perlu ditolong. Jangan malah disyukur-syukur ke, dikapok-kapok ke, tokno kono, kuirak buah pekerjaanmu sendiri. Jangan, saudara-saudari. Hadirlah menjadi penguat bagi sesama kita, apalagi di masa pandemi ini. Orang butuh semangat, butuh greget, butuh gairah, dan kita harus menjadi bagian yang menjadi itu. Dan yang kelima, kita diajak menyadari bahwa kita bisa saja menjadi Bartimius, artinya menjadi orang yang terluka. Bisa oleh pengalaman masa lalu, bisa perlakuan buruk di sekitar kita, bisa karena perubahan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita ada dalam posisi itu, sekali lagi saya mengajak, keadaan itu tidak langgeng. Bagi orang yang beriman masih ada pengharapan bahwa Tuhan akan berkemuran bagi orang yang berusaha dengan sungguh ketika kita ada dalam keadaan itu, dan Tuhan pasti menyembuhkan. Yakinlah, ketika kita menjadi Bartimius, ketika aku menjadi Bartimius, usahakanlah dengan sungguh dan yakinilah aku pasti sembuh, karena Tuhan mampu membereskan ketidakberesan, Tuhan mampu memulihkan segala keadaan, dan Tuhan menyembuhkan segala luka penderitaan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati saudara-saudari dan saya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diucapkan jemaat segala zaman, abad, dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Marilah kita menyatukan diri di dalam doa syafaat. Ya Allah, Sang pemerhati kehidupan, sumber segala rahmat, pertolongan, mujizat, Allah Sang Pemulih, Sang Penyembuh, Sang Penopang, Sang Penguat. Perkenankanlah kami menghadap kepadamu
dengan menaruh harapan dan permohonan untuk Engkau nyatakan belas kasih-Mu atas kami. Masa pandemi belum berakhir bagi kami. Kami memohon berkat kekuatan agar anggota jemaat-Mu tidak menjadi orang yang cengeng dalam keadaan sulitnya, tetapi menjadi orang yang tangguh, tegar, sigap. Berikanlah ketegaran dan kreativitas dengan kecerdasan, dengan keulutan dan kegigihan mensikapi dan mensiasati masa pandemi ini. Limpahkanlah berkat kecukupan, perlindungan kesehatan tubuh, kesehatan hati, kesehatan pikiran, dan kesehatan iman mereka. Kami mohon ya Allah, pergumulan-pergumulan yang muncul karena keterdampakan COVID-19 ini, ataupun karena persoalan-persoalan lain yang ada pada jemaat-Mu, Tuhan angkat. Ketika masih harus menjalani, Tuhan beri kekuatan untuk bersabar dan berjuang sampai Engkau memberikan jalan keluar atas pergumulan-pergumulan keluarga-keluarga kami. Entah karena persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan relasi komunikasi, persoalan keadaan-keadaan tertentu yang membuat terpojokkan, tersingkirkan, terluka, tatu dalam hidupnya. Tolong Tuhan, kami Engkau temani dalam perjalanan pergumulan ini, dan kami berkemenangan di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan, seluruh orang-orang sakit, terkhusus jemaat-Mu di sini, Tuhan anugerahkan orang-orang yang setia menemani, menolong, terutama keluarga. Tenaga medis, obat-obat yang dipakai Tuhan berkati, menjadi tangan Tuhan menjangkau, menjamah, dan memulihkan. Ketika keadaan itu masih menimpa, janganlah Engkau jadikan beban bagi mereka, tapi dijalani dalam kesabaran dan penuh harap akan pertolongan-Mu. Kini ya Bapa, kami mendoakan studi sekolah putra putri kami dan kami yang studi lanjut, para dewasa pula. Tuhan berkati kami tegar di masa-masa ini. Dengan kreatif kami menyelaraskan keadaan, dan ketika sekolah berjalan tatap muka, hindarkanlah kami dari penularan COVID-19, dan proses pilih kami jalani, mendidik, mencerdaskan, mendewasakan, memberi pertambahan keterampilan bagi kami dalam menyongsong masa depan. Kami doakan ya Bapa, khusus GKI Prambanan, Tuhan berkati GKI Prambanan dengan segala upaya program mereka, baik yang dikelola oleh majelis jemaat, komisi, panitia tim, unit-unit pelayanan yang ada di GKI Prambanan. Tuhan berkati mereka dengan cerdas, dengan kreatif, menyelaraskan karya pada situasi sekarang ini, dan buatlah berhasil dalam program-program yang dikelola hingga berdaya guna, efektif, efisien. Jemaat-Mu bertumbuh, berkembang, berbuah, dan berakar di dalam Kristus. Melalui jemaat-Mu terwartakan kabar baik kepada dunia dan semesta. Para gembala, baik para penatua, demikian juga pendeta di jemaat GKI Prambanan ini, Tuhan berkati dengan kompak dalam pelayanan, dengan kecerdasan, dengan hikmat, dengan kegembiraan dan tanggung jawab dalam pelayanan mereka, hingga berdaya guna. Kami doakan untuk kesehatan Ibu Pendeta kami, Ibu Happy, terlebih juga dalam proses menuju kelahiran. Tuhan dampingi dengan kekuatan daripada-Mu. Tuhan beri hati yang terus tegar gembira. Tuhan beri perlindungan tubuh. Tuhan jaga dari keadaan sekitarnya, hingga melahirkan pula kelak dalam selamat karena rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jadikanlah negara dengan para pemimpin bangsa yang bijak, yang rela bekerja keras, yang bijaksana dalam mensikapi keadaan. Terlebih dalam mensikapi pandemi COVID-19 ini,
kiranya dapat bersinergis dengan semua pihak, hingga dapat menata kelola dengan baik, hingga terjadi keadaan normal baru yang memungkinkan kami secara produktif, secara efektif, efisien beraktivitas sehari-hari. Bimbinglah kami untuk terlibat dalam bela negara, bela sesama, bela tetangga, bela saudara, dan bela diri sendiri dengan melindungi diri dan sesama dari penularan COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah sebagian dari syafaat kami. Bapak berkenan mengabulkannya. Tak terwakilkan doa-doa akan keadaan umat-Mu dan keadaan sekitar kami. Maka terimalah doa kami ya Bapa, seperti Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor 13807102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan. Marilah kita pujikan nyanyian PKJ nomor 148 bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas dari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan di
kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kepadamu pada saat ini kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap berkat, anugerah, serta kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Sebagai tanda syukur dan terima kasih, melalui persekutuan ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan serta kesaksian GKI Prambanan. Terima kasih Tuhan, walaupun di dalam masa sulit ini Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, doa serta pengharapan kami. Tuhan melimpahkan berkat-berkat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk penatua yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya, terlebih hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari bersama kita nyanyikan KJ 318, bait 1 dan 2, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap, merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Marilah kita hening sejenak. Tuhanlah kepala keluarga kita yang sesungguhnya. Kami adalah anggota keluarganya. Hiduplah dalam cinta kasih keluarga Allah. Silih asah, silih asih, dan silih asuh. Kami akan hidup dalam cinta kasih Allah. Teruslah bertekun dalam iman kepadanya. Kami akan terus bertekun dalam iman kami kepada Allah Sang Penyembuh kami. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.